Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inka Aprila dengan BP 1910719002. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul Sejarah Pergerakan Nasional dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908 sampai 1945. Pengarangnya Soehartono W. Pranoto. Apa isu utama atau permasalahan dalam buku tersebut? Pembentukan berawal dari perjalanan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang mengadakan kampanye di kalangan priai Jawa antara tahun 1906 sampai 1907. Tujuannya adalah meningkatkan martabat rakyat dan bangsa. Peningkatan ini akan dilaksanakan dengan membentuk Dana Pelajar yang merupakan lembaga untuk membiayai pemuda-pemuda yang cerdas tetapi tidak mampu melanjutkan sekolahnya. Pada akhir tahun 1907, Dr. Wahidin bertemu dengan Sutomo. Dari pertemuan tersebut, Sutomo kemudian menceritakan kepada teman-temannya di Stovia maksud dari tujuan Dr. Wahidin kala itu. Tujuannya yang semula hanya mendirikan suatu Dana Pelajar diperluas dengan jangkauan yang kelak memungkinkan berdirinya organisasi Budi Utomo. Istilah Budi Utomo terdiri atas kata Budi yang berarti perangkai atau tabiat dan Utomo yang berarti baik atau luhur. Jadi istilah Budi Utomo dapat diartikan sebagai perkumpulan yang akan mencapai sesuatu berdasarkan keluhuran budi, kebaikan perangkai atau tabiat. Pada hari Minggu, tanggal 20 Mei 1908, pada pukul 9 pagi, bertempat di Stovia, Sutomo menjelaskan gagasannya. Dia menyatakan bahwa hari depan bangsa dan tanah air ada di tangan mereka. Maka lahirlah Budi Utomo. Namun para pemuda juga menyadari bahwa tugas mereka sebagai mahasiswa kedokteran masih banyak, di samping harus berorganisasi. Oleh karena itu mereka berpendapat bahwa kaum tua yang harus memimpin Budi Utomo, sedangkan para pemuda sendiri akan menjadi motor yang akan menggerakkan organisasi itu. 10 tahun pertama Budi Utomo mengalami beberapa kali pergantian pemimpin organisasi. Kebanyakan memang para pemimpin berasal dari kalangan priai atau para bangsawan dari kalangan keraton, seperti Raden Adipati Tirtokoesomo, mantan Bupati Karanganyar, Presiden pertama Budi Utomo, dan pergerakan Aryonoto Dirodjo dari Keraton Pakulaman. Tujuan Budi Utomo adalah memperoleh kemajuan yang harmonis bagi nusa dan bangsa Jawa dan Madura. Pada waktu itu, ide persatuan seluruh Indonesia belum dikenal. Karena itu yang dikehendaki Budi Utomo. Hanyalah perbaikan sosial yang meliputi Jawa dan Madura. Juga kata kemerdekaan sama sekali belum disebut. Untuk melaksanakan tujuan tersebut ditempuh beberapa usaha sesuai apa yang dicita-citakan Dr. Wahidin ini. Merupakan usaha pertama untuk mencapai kemajuan bangsa, peternakan, perdagangan. Jadi sudah dimengerti bahwa kemajuan harus juga meliputi bidang perekonomian industri, yang berarti bahwa ke arah itu sudah menjadi cita-cita kebudayaan. Abad 20 adalah abad nasionalisme. Artinya sejak awal sampai dengan penutupan abad ini timbul kesadaran berbangsa. Hal ini dapat dilihat dalam sejarah bahwa ternyata kesadaran berbangsa dapat dilihat dalam sejarah. Kesadaran berbangsa Indonesia untuk mereka sudah mengawali abad ini, dan bahkan kesadaran ini diikuti oleh bangsa-bangsa lain yang menginginkan terciptanya nasional sendiri yang merdeka.
Yang terakhir ini ternyata baru berlangsung abad 20. Jelas kiranya bahwa keinginan bersama untuk membahas diri dari dominasi etnik lain terjadi secara universal. Kebangkitan nasional adalah dampak yang tidak disadari oleh pemerintah itu sendiri. Karena itu dengan lahirnya Budi Utomo, pihak-pihak yang sehaluan dengan pemerintah merasa keheran-heranan. Mengapa organisasi itu lahir? Padahal sebenarnya kalau diakui kelahirannya merupakan adaptasi dan inovasi yang dilakukan bangsa Indonesia untuk menyesuaikan dengan politik kolonial. Guna memperkuat inovasi itu diperlukan lembaga-lembaga yang menampung aspirasi berbagai etnik. Ini karena penderitaan sosial yang bersarang dalam lubuk hati yang tak kunjung selesai. Berbagai perbedaan sosial menyebabkan celah yang makin dalam antara penjajah dan terjajah, yang tidak mungkin terjembatani. Perbedaan itu menghasilkan perasaan inferioritas yang dikembangkan oleh pemerintah yang menurut perkiraannya hal itu tidak akan menciptakan gerakan untuk menentangnya. Jadi apa tujuan dalam buku ini? Tujuan atau hikmah yang dapat kita ambil dalam buku Sejarah Pergerakan Nasional dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908 sampai 1945. Setelah kita membaca buku tersebut, kita dapat mengetahui sejarah-sejarah yang ada di Indonesia, termasuk sejarah pergerakan nasional hingga proklamasi. Dan ini sangat penting dipelajari oleh mahasiswa sejarah. Jadi kesimpulan dalam buku tersebut, pada akhir tahun 1907, Dar Wahidin bertemu dengan Sutomo. Dari pertemuan tersebut, Sutomo kemudian menceritakan kepada teman-temannya di Stovia. Maksud dari tujuan Dar Wahidin kala itu, tujuannya yang semula hanya mendirikan suatu dana pelajar, diperluas dengan jangkauan yang kelak memungkinkan berdirinya organisasi Budi Utomo. Setelah Budi Utomo istilah Budi Utomo terdiri atas kata Budi yang berarti perangkai atau tabiat, dan Utomo yang berarti baik dan luhur. Jadi istilah Budi Utomo dapat diartikan sebagai perkumpulan yang akan mencapai sesuatu berdasarkan keluhuran budi, kebagian perangai, atau tabiat. Abad 20 adalah abad nasionalisme, artinya sejak awal sampai dengan penutupan abad ini timbul kesadaran berbangsa. Hal ini dapat dilihat sejarah bahwa ternyata kesadaran bangsa Indonesia untuk merdeka sudah mengawali abad ini, dan bahkan kesadaran ini diikuti oleh bangsa-bangsa lain yang menginginkan terciptanya nasional sendiri yang merdeka. Yang terakhir ini ternyata baru berlangsung abad 20. Jelas kiranya bahwa keinginan bersama untuk membahas diri dari dominasi etnik lain terjadi secara universal. Pendapat saya dalam buku tersebut adalah buku ini sangat bagus sekali. Setelah kita membaca buku tersebut, kita dapat mengetahui bagaimana pergerakan yang dilakukan untuk menentang kaum penjajah sebelum tahun ini. Masih bersifat kedaerahan. Kemudian di tahun 1908 lahir organisasi modern dengan cita-cita nasional. Buku ini sangat bagus sekali karena mengenai tentang sejarah yang ada di Indonesia, dan bagi kita orang Indonesia harus banyak mengetahui sejarah Indonesia di masa lampau. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.